Bismillahirrahmanirrahim. Khotiman yang berbahagia, kita bertemu lagi untuk menyambung potongan-potongan kisah kehidupan kita dari hari ke hari, dan itu adalah merupakan puzzle-puzzle yang kita pasang dengan amal kita setiap hari. Mudah-mudahan kita tidak terjebak kisah cerita tentang jin yang penuh dengan muatan tahayul khurafat, bahkan mengantarkan kita pada dosa yang tidak terampuni, yaitu dosa syirik. Nah, untuk menjawab persoalan yang mendasar tentang jin, syaitan, dan lain-lain, nah dalam hal ini Al-Quran dan hadis yang sahih akan menjelaskan kebutuhan kita untuk dapat dalil-dalil yang sahih, artinya keterangan yang menunjukkan kesalahan. Karena banyak sebuah keterangan yang disusun atau dia katakan dalil padahal dia sedang menyembunyikan kebenaran. Ya khotimin yang berbahagia, dalam hal ini diterangkan bahwa setan dan iblis adalah jenis makhluk yang sama sebetulnya, tapi disebut berbeda karena jenis pekerjaannya. Iblis diciptakan dari api, khalaqtani min nar. Kata iblis sendiri, dia katakan, engkau ciptakan aku dari api. Nah, kalau kita lihat tentang bagaimana jin diciptakan, Allah menjelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 15, wa khalaqal janna min marijim min nar, dan dia, Allah, menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Nah, sedangkan manusia diciptakan dari tanah, wa khalaqtahu min tin. Ini ada benang merah yang ini kemudian merupakan sumber dalil yang digunakan oleh iblis untuk menolak tunduk dan sujud kepada Adam. Nah, walaupun diciptakan dari tanah, kita ini bisa melakukan tugas yang sama dalam hal menggoda, menyesatkan manusia, menakut-nakuti, menjadi pembantah atau membantah dan menolak kebenaran. Itu uniknya manusia. Melengkapi keterangan tentang iblis, iblis itu adalah sebangsa dengan jin, sebagaimana firman Allah, kana minal jinni. Dia, iblis, adalah dari golongan jin. Quran surat Al-Kahfi ayat 50. Tadi sudah kami jelaskan pada bagian sebelumnya bahwa pembedaan nama itu disebabkan karena jenis pekerjaannya. Tentang syaitan, setan, itu secara etimologis terambil dari kata syaitana yang bermakna menjauh. Jadi job description dari syaitan adalah menjauhkan orang dari Rabb mereka, dari pencipta mereka. Jadi dijelaskan tadi, syaitan itu adalah sifat makhluk yang menggoda, menipu, menyesatkan, bisa berupa manusia dan jin. Sebagaimana firman Allah, yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Sebagian mereka itu membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai ghurura, sebagai tipuan. Itu job desk-nya dia, menipu kita. Al-An'am ayat 112. Jadi ketika setan itu bertemu dengan sesamanya, mereka kan mengatakan seperti itu, sesungguhnya kami itu bersama kamu, pura-pura saja kami itu baik-baik dengan orang yang beriman itu. Innama nahnu mustahzi'un, kami itu hanya berolok-olok, katanya seperti itu. Dalam kisah Nabi Adam, di situ kita dapati penyebab terusirnya Adam adalah praktek-praktek penipuan yang dilakukan oleh jin dalam bentuk setan. Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah, Tuhanmu itu melarang kamu berdua mendekati pohon ini. Dia susun tipuannya adalah illa ang takuna malakaini ang takuna minal khalidin, supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dia balikkan hubungan sebab akibat yang semestinya, yaitu dengan logika menipu tadi, sesuatu yang nampak benar padahal menjatuhkan kemuliaan dari Nabi Adam. Maka sesuai dengan bahasan kali ini, kenapa disebut iblis adalah dia adalah pembantah, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam A'raf ayat 11, tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Itu adalah bentuk penolakan
ketika diterangkan sebuah keterangan yang benar tentang bagaimana kemestian yang dilakukan oleh setan, oleh iblis, ya, dia melakukan bantahan dengan susunan dalil, anna khairum minhu, aku lebih baik daripada dia, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia, Adam maksudnya, engkau ciptakan dari tanah. Banyak kita lihat sekarang argumentasi itu dibaris susunkan untuk membarikade, untuk memadamkan kebenaran, sinar kebenaran. Oke, sekarang kalau mau ditandingkan, maka jelas dari satu hal, kita itu tidak sebanding dan tidak mampu bertanding. Dalam hal apa? Dalam hal dia yang tidak bisa kita lihat, sementara dia bisa melihat kita. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan pengikutnya itu, ya, min haitsu la tarawnahum, dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi mereka berada di suatu tempat yang strategis untuk melakukan pengintaian, pengamatan secara terus-menerus. Sedangkan kita tidak mampu melihatnya. Itulah salah satu titik kelemahan kita. Mari kita lihat bahwa ada sebuah keterangan bahwa jin, dalam hal ini ifrit, itu juga bisa menjelma. Sebagaimana dalam hadis yang Rasulullah sampaikan, inna ifritan minal jinni tafallata alayyal bari hatta au kalimatan nahwaha liyaqta'a alayyas salah. Sesungguhnya jin ifrit telah meloncatiku semalam, atau beliau bersabda dengan kalimat yang serupa, untuk memutuskan sholatku. Fa'amkanani Allahu minhu, maka Allah memberi kekuatan kepada aku darinya. Wa aradtu an arbidahu ila sariyatin min sawaril masjid, dan sungguh aku ingin mengikatnya di salah satu tiang masjid. Hatta tusbihu wa tanduru ilaihi kullukum fadzaka'tu qaula akhi Sulaiman, supaya pada pagi harinya kalian bisa melihat ifrit itu. Namun aku teringat akan doa saudaraku Sulaiman, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepada aku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Maka tidak jadilah Rasulullah bisa menghadirkan ifrit di depan para sahabatnya. Salah satu rawi dari hadis ini adalah Rauh, ya. Dalam hadis ini diterangkan, qala Rauhun faraddahu khasian. Rauh berkata, maka Rasulullah SAW melepaskannya dalam keadaan ifrit itu terhina. Nah, ikhwati iman yang berbahagia, kita itu tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengusir jin. La ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu as-sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'. Tetapi diperintahkan untuk berlindung kepada Allah, ya. Dan bukan dalam bentuk wujudnya yang kita takuti, yang kita minta perlindungan itu, tapi dari tipuan-tipuan, bisikan-bisikan yang dia hembuskan ke dalam dada-dada kita itu. Sebagaimana dalam surat An-Nas, itu adalah cara yang Allah berikan kepada kita untuk melindungkan diri. Kemudian juga di ayat lain dalam surat Al-Mu'minun ayat 97, Allah mengajari kita untuk berdoa, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Maka saat kita berlindung kepada Allah dengan doa-doa tadi, baik itu dengan surat An-Nas maupun dengan surat Al-Mu'minun barusan, maka haruslah kita merasa tenang dan percaya akan perlindungan Allah tersebut, bahwa kita juga membantah setan dan jin bisa mengganggu kita. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Dan jika setan datang godamu, maka berlindunglah kepada Allah. Kenapa kita harus lakukan itu? Ya karena demikian dalil yang Allah susun buat kita untuk membentengi diri kita sebagai jaminan bahwa Allah akan melindungi kita. Tidak perlu datang ke siapapun, kita langsung minta langsung ke Allah, ya. Sebagaimana yang Allah katakan di ayat lain juga, idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkar, apabila mereka dilintasi, dibayang-bayangi oleh pikiran jahat untuk berbuat dosa, ada dorongan, ya. Ingatlah, berzikirlah kepada Allah.
Nah, terkadang kita melewati suatu tempat ya, yang asing, ada sesuatu perasaan tidak aman dan tidak nyaman di situ ya, merasa takut diganggu. Maka ucapkanlah ta'awud ya, sebagaimana di surat An-Nas ayat 1 sampai 6 ataupun di Al-Mu'minun ayat 97 tadi. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Jadi sesungguhnya doa tadi itu bukan doa untuk menghalau rasa takut kita dengan bentuknya yang menakutkan, yang menyeramkan, tapi yang harus kita lebih takuti adalah tipuannya yang menjuruskan kita yang menuju pada siksaan Allah, misalkan kesyirikan. Maka setelah jelas ini, insya Allah, nah kita lihat lagi tentang kisah bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar dari Khawlah binti Hakim. Kata Rasulullah, man nazala manzilan thumma qala, barang siapa yang singgah di suatu tempat lantas dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Maka tidak ada sama sekali yang dapat memudaratkannya sampai ia berpindah dari tempat tersebut. Pada kasus yang lain ada sahabat yang disengat kalajengking ya, hadisnya panjang. Di sini diceritakan, kata Rasulullah, untuk melindungkan diri kita dari hal-hal yang demikian, misalkan kita mengucapkannya sore, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam tadurrak, niscaya tidak akan ada yang membahayakanmu. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nah, agar kita tidak didekati setan, misalkan kita apabila hendak tidur, bacalah ayat kursi. Idza awaita ila firashika faqra'u ayatal kursi min awwali hatta tahtima. Faedahnya, Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga engkau bangun pagi hari. Wa kanu ahrasu syai'in 'alal khair. Mendengar keterangan itu, maka para sahabat semangat atau tamak ya dalam melakukan al khair. Hadis riwayat Bukhari. Namun jangan lupa, ayat kursi ini tidak hanya diucapkan, melainkan harus juga dipahami maksudnya. Kita bangkitkan sebuah pengertian yang benar. Tidak ada alasan kita untuk takut kepada jin dan syaitan. Yang ada adalah kita melakukan perlindungan diri dengan melindungan diri kita kepada Allah yang merupakan pencipta dari jin, syaitan, iblis. Nah, untuk itu Allah memberikan suatu penjelasan. Fala takhafuhum. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, kepada jin dan iblis. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Kalau kamu takut, takutlah kepada aku jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, problemnya adalah apakah kita iman enggak? Kita tidak mengizinkan lalu lalangnya pikiran yang disusun oleh setan. Keterangan ini disampaikan adalah untuk menghapus kesalahan pandangan kita yang masa lalu. Hati-hati mencari referensi dalil bukan untuk menunjukkan pada kesalahan, akhirnya kita makin tersesat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.